Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan kesempatan, serta kita masih tetap berada dalam keimanan kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan suatu jalan, yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan penuh cahaya, yaitu agama Islam. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai salah satu aliran yang memiliki pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika, yaitu aliran logisisme atau logicism. Nah, satu hal yang menarik dari aliran logisisme ini yaitu memiliki pemikiran bahwasannya matematika dilahirkan dari logika, gitu. Nah, jadi mereka selalu mengedepankan pada logika. Akan tetapi, aliran pemahaman atau klaim dari aliran logisisme ini gagal dalam memenuhi kebenaran matematika, di mana mereka tidak bisa menunjukkan bahwasanya kebenaran matematika dari logika itu dianggap gagal. Maka muncullah aliran yang kedua, yaitu aliran formalisme. Nah, seperti apa aliran formalisme ini? Mari kita bahas pada kesempatan ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan fokus membahas mengenai salah satu kelompok aliran absolutis, yaitu aliran formalisme. Nah, di situ tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu memahami munculnya paham formalisme, yaitu paham aturan. Jadi ketika kita membahas atau berbincang-bincang dengan seseorang yang cenderung kepada aturan, maka dia berarti adalah mengikuti formalisme. Memahami pandangan aliran formalisme. Seperti apa pandangan aliran formalisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika? Kemudian kita juga adik-adik mahasiswa diharapkan dapat memahami dua klaim aliran dari formalisme ini, memahami tujuan klaim dari aliran formalisme, dan memahami kegagalan klaim dari aliran formalisme, serta memahami peran formalisme terhadap pengetahuan matematika. Kita mulai dari yang pertama. Nah, asal-usul kata formalisme atau formalisme. Setelah kita searching di Google, atau adik-adik mahasiswa mencari di kamus bahasa Inggris, adik-adik mahasiswa akan menemukan bahwa kata formalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu formalism. Penggunaan kata formalism ini pertama kali digunakan pada tahun 1839. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Adik-adik mahasiswa bisa mengeceknya di kamus Merriam-Webster. Nah, kata formalism sendiri pada tahun 1839 ini memiliki arti bahwa, yaitu artinya adalah praktik atau doktrin kepatuhan yang ketat pada aturan-aturan yang ditentukan. Atau secara sederhana, formalisme ini adalah paham terhadap adanya doktrin, kita harus patuh terhadap aturan tertentu. Maka dia itu artinya formalisme. Oke. Para filsuf yang mendukung aliran formalisme ini, yaitu antara lain David Hilbert tahun 1925, J. von Neumann tahun 1931, dan H. Carey 1951. Nah, dari sini adik-adik mahasiswa sudah memahami, yaitu dari mana asal-usul kata formalisme.
Nah, itu dari bahasa Inggris, formalism pertama kali muncul tahun 1839, yang secara sederhana memiliki arti patuh terhadap doktrin yang ketat pada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana Pak pemikiran dari aliran logisisme ini terhadap pengetahuan matematika? Nah, aliran logisisme ini memiliki pemikiran, nah maaf, ya, bagaimana, saya ulangi, bagaimana pemikiran formalisme, jadi formal ya, bagaimana pemikiran formalisme ini terhadap pengetahuan matematika? Pemikiran formalisme ini adalah memandang bahwa matematika itu hanya sebatas permainan yang dimainkan secara formal dengan menggunakan tanda-tanda di atas kertas yang mengikuti aturan. Nah, jadi mereka memandang matematika itu hanya sebatas permainan saja. Kenapa begitu, Pak? Nah, karena permainan itu berkaitan dengan menghitung, kemudian berkaitan dengan logika, berkaitan dengan bilangan dan sebagainya, yang itu dianggap sebagai permainan dan secara formal menggunakan tulisan-tulisan di atas kertas. Nah, tulisan-tulisan yang berupa tanda-tanda atau simbol-simbol matematika itu tetap di dalam mengikuti aturan. Itulah dasar dari pemikiran formalisme. Jadi secara sederhana matematika itu dipandang sebagai permainan di atas kertas yang hanya menggunakan simbol-simbol dan mengikuti aturan. Nah, aliran formalisme ini memiliki dua klaim, yaitu klaim yang pertama, matematika murni dapat diekspresikan dalam sistem formal, di mana kebenaran matematika direpresentasikan dengan teorema formal. Nah, jadi klaim yang pertama itu aliran formalisme ini menganggap bahwa matematika murni itu bisa diekspresikan. Ke dalam mana, Pak? Ke dalam sistem formal. Sistem formal itu apa, Pak? Sistem formal itu yaitu berupa teorema, teorema formal. Nah, jadi semua kebenaran dalam matematika atau proposisi dalam matematika itu diklaim oleh paham formalisme ini bisa direpresentasikan ke dalam teorema formal. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan sistem formal dapat ditunjukkan dalam kebebasan dari ketidakkonsistenan melalui meta-matematika. Nah, setelah mengklaim bahwasannya semua proposisi atau kebenaran dalam matematika itu bisa direpresentasikan dengan teorema formal, maka klaim yang kedua adalah dianggap sistem formal yang sudah dibentuk itu yang berupa teorema formal itu tadi. Nah, itu adalah bebas dari ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan bisa melalui meta matematika. Nah, apa sebenarnya tujuan dari klaim aliran formalisme ini? Nah, ternyata program formalis yang dikemukakan oleh Hilbert bertujuan untuk menerjemahkan matematika ke dalam sistem formal yang tidak dapat diinterpretasikan. Nah, artinya apa, Pak? Artinya ketika proposisi dari matematika atau dari matematika ini dinyatakan dalam sistem formal yang berupa teorema formal tadi, sehingga teorema formal tadi itu tidak dapat diartikan makna yang dimaknai secara berbeda. Itulah yang disebut diinterpretasikan. Jadi maknanya satu. Itu klaim Hilbert. Oleh karena itu, kebenaran matematika harus dapat ditulis dalam bentuk sistem formal. Nah, karena tidak dapat diinterpretasikan, sehingga harus ditulis dalam bentuk formal yang itu mengikuti aturan tertentu. Nah, program formalis akan memberikan sistem formal untuk pengetahuan matematika, yaitu kebenaran matematika direpresentasikan sebagai teorema formal. Nah, jadi para aliran formalis ini membuat dua klaim tadi, yang klaim bahwasannya matematika, kebenaran matematika atau proposisi dalam matematika itu bisa dinyatakan dalam bentuk formal yang berupa teorema formal. Nah, itu klaim yang pertama.
klaim yang kedua adalah menganggap teorema formal ini bebas dari ketidakkonsistenan. Nah, secara otomatis dari sini sudah jelas tujuan melakukan klaim ini yaitu kebenaran matematika direpresentasikan sebagai teorema formal agar tujuan mereka itu menciptakan yaitu suatu teorema formal. Itu tujuan mereka melakukan klaim ini. Nah, teorema formal berarti adalah teorema yang patuh terhadap aturan-aturan tertentu. Karena patuh terhadap aturan tertentu sehingga tidak dapat diinterpretasikan atau tidak dapat diberi makna yang berbeda-beda. Hanya ada satu karena mengikuti aturan tertentu. Itulah tujuan klaim dari aliran formalisme ini. Nah, akan tetapi yang menjadi catatan penting adalah ternyata aliran formalisme ini juga mengalami kegagalan di dalam mendukung paham absolut yang menyatakan bahwasanya kebenaran matematika itu adalah mutlak. Nah, apa kegagalan dari klaim formalisme ini? Yaitu terbentur pada klaim kedua, tidak dapat menunjukkan konsistensi dalam sistem aksiomatik yang dibangun. Nah, jadi kalau klaim pertama tadi menyatakan bahwasanya pengetahuan matematika itu bisa direpresentasikan dalam bentuk formal yang berupa teorema formal. Kemudian, klaim yang keduanya adalah menganggap teorema formal itu bebas dari ketidakkonsistenan. Nah, teorema formal yang bebas dari ketidakkonsistenan ini, mereka tidak dapat menunjukkan konsistensinya. Jadi ini tidak konsisten. Nah, konsistensinya bagaimana membangun teorema formal ini? Kok tidak hanya menunjukkan ketidakkonsistenan? Nah, di mana bukti-bukti memerlukan konsistensi daripada hanya dianggap sebagai sistem formal yang paham terhadap aturan, sistem formal yang menuruti aturan saja. Tapi di situ bukti-bukti dalam matematika memerlukan konsistensi. Nah, mereka gagal dalam membuktikan konsistensi ini. Kemudian gagalan yang kedua adalah gagal menjelaskan apa yang dimaksud dengan penerapan bahasa bilangan. Nah, karena kan mereka menganggap pengetahuan matematika atau kebenaran matematika itu bisa direpresentasikan dalam bahasa formal. Kemudian dari bahasa formal itu adalah berupa teorema formal. Nah, mereka gagal. Misalkan di situ ada 3 laki-laki dalam bilangan. Nah, bagaimana ini dipresentasikan dalam bahasa bilangan? Nah, jadi tidak semua matematika bisa direpresentasikan dalam bahasa bilangan. Disitulah kegagalan mereka. Nah, secara otomatis karena aliran formalisme ini mengalami kegagalannya adalah tidak bisa menunjukkan kekonsistensian dari aksiomatik yang mereka bangun, tapi mereka adalah lebih membangun sesuatu bukti atau pengetahuan di matematika itu hanya berdasarkan secara formal, mengikuti aturan tertentu, kemudian itu dianggap dilindungi, lebih banyak dilindungi oleh sistem. Sistem apa? Sistem yang berupa aturan. Tapi mereka tidak menjelaskan konsistensinya. Nah, tetapi bukti-bukti dalam matematika juga membutuhkan konsistensi selain aturan itu. Nah, mereka tidak bisa menjelaskan. Otomatis formalisme ini gagal di dalam mendukung pemahaman absolut yang menyatakan kebenaran matematika itu mutlak. Nah, sebagai penutup dari aliran formalisme ini adalah program formalis sudah berhasil memberikan dukungan untuk pandangan absolut terhadap kebenaran matematika. Tetapi meskipun mereka gagal di dalam membuktikan konsistensi aksiomatiknya, nah ternyata program formalis atau pemahaman formalisme ini masih kita gunakan sampai sekarang. Itu apa itu, Pak? Bukti formal adalah berbasis pada sistem matematika formal yang konsisten. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin akan banyak membuktikan nanti pembuktian di geometri, terutama. Pembuktian di geometri itu mengikuti aturan tertentu yang secara konsisten. Nah, pembuktian geometri itu mengikuti aturan-aturan itulah yang itu merupakan hasil dari pemikiran formalisme. Makanya kalau kita nanti belajar matematika, ada di dalam matematika itu yang menggunakan aturan-aturan tertentu, maka itu masuk ke dalam bagian dari
kontribusi formalis terhadap pengetahuan matematika. Misalnya begini, kita tahu ada operasi pencampuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Akan tetapi pada saat keempat operasi ini digabungkan tanpa tanda kurung, mana yang lebih dioperasikan dulu? Maka kita akan menjawab, yaitu perkalian atau pembagian. Mengapa begitu? Karena pembagian dan perkalian ini dianggap lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan secara aturan. Nah, itu berarti salah satu contoh dari paham formalisme. Oke. Nah, namun meskipun kita gunakan sekarang, tapi tetap klaim yang dikemukakan oleh paham formalis ini telah terbantahkan, di mana tidak semua kebenaran matematika dapat direpresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal. Dan lebih jauh lagi, sistem itu sendiri tidak dijamin aman. Artinya tidak dijamin aman itu apa, Pak? Yaitu apakah dia konsisten. Nah, itu tidak ditunjukkan di dalam formalisme. Jadi kegagalan mereka adalah tidak semua kebenaran matematika itu dapat direpresentasikan sebagai teorema sistem formal. Oke. Nah, baik. Jadi ada di mahasiswa. Nah, oke. Mas. Oke, saya tutup dulu. Nah, jadi adik-adik mahasiswa tadi sudah membahas mengenai yaitu salah satu aliran dari pandangan absolutis yang berupa aliran formalisme. Nah, tentu adik-adik mahasiswa sudah memahami munculnya paham aturan formalisme. Ternyata formalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu formalism, yang memiliki arti praktik atau doktrin kepatuhan yang ketat pada aturan-aturan tertentu. Nah, bagaimanakah pemikiran dari kelompok formalisme ini? Yaitu memandang matematika itu hanya sebatas permainan yang dimainkan secara formal di atas kertas dengan menggunakan tanda-tanda yang mengikuti aturan tertentu. Nah, secara otomatis klaim dari aliran formalisme ini terhadap pengetahuan matematika yaitu matematika dapat direpresentasikan dalam sistem formal yang berupa teorema formal. Pertama, yang kedua klaimnya adalah, nah, sistem formal yang dibentuk yang berupa teorema formal itu dijamin keamanannya, yaitu dengan ditunjukkan kebebasan dari ketidakkonsistenan. Nah, sehingga tujuan dari klaim yang dilakukan oleh aliran formalisme ini adalah yaitu pengetahuan matematika atau kebenaran matematika dapat direpresentasikan sebagai teorema formal. Itu tujuan utamanya. Kan tetapi klaim yang dilakukan oleh formalisme ini mengalami kegagalan. Bahwasannya aliran formalisme tidak dapat menunjukkan konsistensi dalam sistem aksiomatik. Nah, mereka hanya mengatakan bahwasannya klaimnya yang kedua, yaitu bahasa formal atau teorema formal ini ditunjukkan dalam kebebasan dari ketidakkonsistenan. Bebas dari ketidakkonsistenan melalui meta matematika. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan kekonsistenannya. Nah, mereka hanya bisa menunjukkan melalui sistem yang dilindungi saja, dilindungi oleh aturan-aturan tertentu, sehingga gagal, tidak dapat menunjukkan konsistensi. Nah, sehingga aliran daripada formalisme ini telah terbantahkan, di mana tidak semua kebenaran matematika dapat direpresentasikan secara formal yang berupa teorema formal. Nah, oleh karena itu, tetapi paham aliran absolut ini tidak berhenti di sini, yaitu mereka menciptakan suatu pemahaman baru, yaitu pemahaman konstruktivisme. Nah, seperti apa pemahaman konstruktivisme akan kita ulas di tayangan berikutnya. Demikian adik-adik mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.